Alkisah di awal perkembangan agama Islam masa Kerajaan Demak pertengahan abad 16, hiduplah seorang adipati, Ki Pandan Arang yang hidup hanya mengejar harta, kuasa, dan keduniawian. Hei, kamu Pak Tua, mengapa tidak menyapa? Kau anggap apa aku ini? Apalah gunanya? Bukan umum seperti hamba. Apa? Apa kamu bilang? Bagi sang adipati yang gagah perkasa dan berlimpah harta. Tapi kamu membawa rumput untuk kudaku. Nih, Bukanlah harta yang saya cari, Tuan. Apalah gunanya? Dengan harta menyamar kalau sebagai membuat tukang lupa rumput, dengan Tuhan. Sunan Kalijaga jangan berkhotbah di berupaya depanku. memberi Jadi penyadaran. wajarlah kalau aku mencari harta sebanyak-banyaknya. Kalau hanya harta yang Tuan cari, baiklah, saya akan tunjukkan tempatnya. Hei, tukang rumput! Buktikan ucapanmu. Kalau kamu bisa menunjukkan tempat harta. Atas izin Allah, maka timbunan tanah dalam cangkulnya muncullah bongkahan-bongkahan emas. Pandan Arang pun menjadi sadar. Namun, bukan termasuk Nyi Pandan Arang. Di saat tertentu, wanita memang terkadang paling lemah ketika bergelimang harta kekayaan. Masih saja tak rela meninggalkan duniawi dalam mengemban misi suci ini. Berbagi harta untuk ikut merasakan penderitaan sesama sekaligus mensucikan diri dari kotoran duniawi adalah langkah yang ditempuh Pandan Arang selama perjalanan.
Perjalanan jauh dan perbedaan pandangan hidup membuat Pandan Arang dan istrinya saling berpisah. Dalam keterpisahan itu, akhirnya malapetaka pun terjadi. Kita rebut harta orang ini, Kang. Nyi Pandan Arang kena rampok di tengah hutan bambu. Serahkan tongkat. Jangan, aku tidak membawa apa-apa. Jangan ke sana. Aku tidak membawa apa-apa. Jangan ke sana. Jangan ke sana. Jangan ke sana. Jangan ke sana. Pupus sudah harapan Nyi Pandan Arang untuk membawa emas, perhiasan, sampai ke tempat akhir perjalanan. Ki Pandan, aku merasa bersalah telah mengabaikan perintahmu. Ternyata memang harta yang kubawa telah menjadi penghalang tujuan suci kita, Ki. Namun, dua orang ini Merasa juga bersalah, Ki. tapi tidak mau dipersalahkan begitu saja. Dia juga bersalah, Ki. Peristiwa ini Jadi yang salah akhirnya tiga menjadi orang, nama Ki. sebuah kota. Tiga Salah orang tiga. yang salah. Salah tiga, Ki. Wah, minta duitnya Pak. Wah, Aku itu nggak bawa uang. orang berjalan jauh kok nggak bawa duit. Nah, terus kalau mau makan gimana nanti? Kan lapar nggak bisa hidup. Apa ya bisa hidup tanpa duit? Kamu itu nggak bisa diam. Tunggu, Kamu itu selalu mengembik seperti domba. tunggu kan juga makan. Artinya perlu harta. Baiklah. Kalau kamu memerlukan harta, ikuti perjalananku. Kalau kamu kuat, kamu akan mendapatkan harta yang tidak akan habis di akhirat nanti. Hanya mau ke Gunung Jabal kan. Kok malah di sini di tengah kali begini. Mana itu percaya lapar ya nggak sampai tuh. Orang ini nggak punya pikiran apa ya? Di sini suruh makan akar apa? Jengking. Apa Nyai sudah lupa dengan aku? Lali. Di sebuah pertemuan sungai, Lebih-lebih tempat peristiwa ini bakal Lali terjadi, dengan tujuan suci Pandan ini. Arang kesal dan berharap agar Nyai, istrinya Nyai. tidak lupa pada misi suci ini. Boya lali. Boya lali, Nyai. Ki. Apa kamu lupa? Demikian halnya dengan istrinya sendiri yang memohon agar tidak melupakannya. Apa kamu tega meninggalkan aku? Jauh-jauh perjalanan seperti ini. Kenapa kamu tega meninggalkan aku, Ki? Maya lali sama istrimu ini, Toki. Maya lali, Toki. Maya lali.
Kemana dia? Mau pergi? Saya ditinggal. Di saat Pandan Arang akan melanjutkan perjalanan, Saya kan temannya. Nyi Pandan Arang Loh, kok ada wanita? berteriak memanggil dan mengejar sang suami. Ki, tunggu Ki. Tunggu aku Ki. Kesinilah, aku Boyolali kepadamu. Syukurlah kita bisa ketemu lagi Ki. Kamu Boyolali kepadaku Boyolali. loh, Ki. Yang berarti Boyan, tidak lupa. aku Boyolali Demikian kepadamu. Pandan Arang berikrar janji pada sang istri. Baiklah. Mulai dari tempat ini sampai dengan Gunung Jabal Kat, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Untuk mengingat pertemuan kita ini, nanti Untuk mewujudkan itu, di keramaian zaman, maka Pandan Arang tempat memberikan ini nama aku beri daerah ini nama Boyolali. Boyolali. Kini, 4,5 abad setelah kehidupan Pandan Arang, Boyolali yang berubah menjadi Boyolali terukir menjadi nama kota ini. Sebagai kota kabupaten, Boyolali berada di lereng Gunung Merapi dan Merbabu, serta terletak di jantung wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dari letak geografis inilah, Boyolali cukup strategis dalam menunjang perekonomian. Bidang peternakan merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari sebagian masyarakat Boyolali. Di antara berbagai macam peternakan yang ada, ternak sapi perah dan sapi potong menjadi maskotnya para petani untuk dikembangkan. Sejak zaman dulu, Boyolali dikenal dan memiliki ikon sebagai kota susu karena menjadi sentra sapi perah terbesar di Jawa Tengah. Sejalan dengan peternakan sapi perah, populasi ternak sapi potong pun menunjukkan kemajuan. Dengan kondisi geografis yang 1000 meter di atas permukaan laut, saya ingin membangun sebuah peternakan besar dari hilir sampai hulu, sehingga nanti insya Allah akan menjadi percontohan dan insya Allah tidak akan kalah dengan Tapos di Bogor. Masih terkait peternakan, lebih khusus lagi di bidang perikanan lele. Soal perikanan lele, kita telah mampu mengeksplorasi sebuah wilayah desa yang kecil menjadi sentranya peternakan lele, yaitu di Kampung Lele di wilayah Sawit yang perharinya mampu menyuplai kebutuhan 10-11 ton lele di Jawa Tengah. Potensi lain di Kabupaten Boyolali ada di bidang pertanian yang merupakan tulang punggung perekonomian wilayah ini. Untuk pertanian sayur mayur, sisi utama keunggulan tanaman pangan ini memiliki kadar air yang rendah dibanding daerah-daerah lain. Dengan demikian, para pedagang akan memilih sayur mayur di wilayah ini karena tidak mudah membusuk. Sehingga bukan tidak mungkin akan menjadi penyuplai sayur mayur terbesar di Jawa Tengah. Sisi menarik lainnya adalah bidang kesehatan yang terkait dengan pendapatan asli daerah. Pelayanan yang prima, peralatan medis yang memadai, serta biaya yang terjangkau menjadikan RSUD sebagai pemasok PAD terbesar di Kabupaten Boyolali. Yang kira-kira per bulannya menghasilkan sekitar 2 miliar rupiah. Satu hal yang tidak bisa dilupakan dari Boyolali adalah Tumang, sebuah desa kecil yang secara turun-temurun mewarisi budaya tradisional Jawa, yaitu masalah kerajinan
tembaga yang secara nasional sudah dikenal. Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu merupakan karya terbesar seniman-seniman asal Tumang dengan menampilkan karya kreatifnya dari hiasan lampu hingga dekorasi interior di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk aksesoris rumah tangga, berbagai produk kerajinan pun telah dihasilkan. Aneka lampu, berbagai kaligrafi, serta berbagai hiasan lainnya hanyalah menyebut beberapa di antaranya. Tempat pariwisata yang menarik tentu saja maskot kita adalah Gunung Merapi. Namun selain itu banyak ditemukan pula wisata tirta dan bahkan wisata rohani, karena di Boyolali banyak peninggalan keraton yang hingga saat ini masih terjaga lestari dan cukup menarik untuk dikunjungi. Masih ada usaha lain dalam bentuk home industry, yakni usaha pembuatan genting. Terletak di timur laut kota Boyolali, Kampung Singkil dan beberapa kampung di sekitarnya secara turun-temurun mengandalkan hidupnya dari pembuatan genting. Kampung Singkil memang telah menjadi trademark sebagai kampungnya orang membuat genting. Kabupaten Boyolali memang memiliki berbagai potensi untuk bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Namun, bukan berarti tiada tantangan untuk membangunnya. Membangun Boyolali tidak semudah membalikkan telapak tangan. 2 tahun yang lalu saya terpilih sebagai Wakil Bupati Boyolali. Kondisi Boyolali pada waktu itu hanya memiliki PAD sebesar 38 miliar. 2 tahun kemudian kami sudah bisa meningkatkan menjadi 61 miliar untuk tahun 2007.